Peringatan Hari Ulang Tahun ke-6 GTS Good Trustworthy Smart Institute Bali digelar penuh kebersamaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Karangasem LPKA Karangasem dengan mengambil tema Berbagi Kasih untuk Warga LPKA Karangasem sebagai penerus bangsa pada Rabu 28 Mei 2025. GTS Institute Bali yang bernaung di bawah Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPR Kapang Padapayu mengusung visi menjadi pusat pembelajaran peningkatan kualitas SDM. GTS Institute berkomitmen ikut bersama, peduli dan bertanggung jawab dalam keikutsertaan melahirkan generasi emas. Dalam aksi kemanusiaan dan peduli sosial berbagi kasih kepada anak-anak LPKA Karangasem ini, GTS Institute Bali menggandeng Rotary Club of Bali Bersinar dan Rotary Club of Karangasem The Spirit of Bali bekerja sama juga dengan Rotary Community Corps atau RCC of LPKA Karangasem dalam memberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari anak-anak yang dibina di LPKA Karangasem. Direktur Eksekutif GTS Institute Bali, Dr. Gungtini Gorda menjelaskan bahwa LPKA Karangasem dipilih sebagai lokasi kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-6 GTS Institute bukan tanpa alasan. Selain bertepatan dengan peringatan ulang tahun pada 31 Mei, LPKA Karangasem juga memiliki hubungan historis dengan Rotary Club of Bali Bersinar. Saat menjabat sebagai Charter Presiden RC Bali Bersinar, Dr. Gungtini Gorda turut melahirkan Rotary Community Corps RCC LPKA Karangasem sebagai bagian dari upaya pembinaan berbasis komunitas. Sejalan dengan visi GTS Institute sebagai lembaga pendidikan karakter, kegiatan ini dirancang untuk memberikan edukasi literasi kepada anak-anak binaan, tidak hanya di LPKA Karangasem, namun juga di lembaga lain seperti Lapas Perempuan Kerobokan Denpasar yang memiliki RCC serupa. GTS Institute berharap dapat mendampingi anak-anak dan warga binaan agar memiliki kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik dan produktif ke depannya. Dr. Gungtini Gorda mengungkapkan bahwa meskipun pendekatan pendidikan di LPKA Karangasem sudah mulai diterapkan, pemenuhan terhadap 10 hak dasar anak masih belum terlaksana secara optimal. Ia menilai bahwa masih terdapat banyak aspek yang belum sesuai dengan kebutuhan maupun minat anak-anak binaan, sehingga diperlukan langkah-langkah tambahan untuk melengkapinya. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat, GTS Institute bersama Rotary Club of Bali Bersinar dan Rotary Club of Karangasem The Spirit of Bali berkomitmen untuk terus berkolaborasi. Mulai tahun ajaran baru ini, ketiga lembaga tersebut akan menjalankan peran sebagai pendamping dalam proses pembinaan dengan tujuan agar anak-anak yang keluar dari LPKA dapat tumbuh menjadi generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Kenapa kami memilih LPKA? Karena kebetulan selain saya sebagai Direktur Eksekutif GTS Institute yang dari tanggal 31 Mei ulang tahun kami ke-6, kebetulan LPKA ini adalah RCC-nya dari Rotary Bali Bersinar yang kebetulan saat saya sebagai Charter Presiden sudah melahirkan RCC LPKA. Jadi ketika ulang tahun GTS Institute, RCC LPKA, RCC Lapas Perempuan itu menjadi tujuan utama kami untuk kita memberikan suatu edukasi literasi. Jadi karena GTS Institute kan lembaga pendidikan karakter yang nantinya bisa membersamai dari anak-anak kita, warga binaan di Lapas Perempuan juga untuk bisa lebih baik. Jadi saya pikir dari sisi edukasi mungkin pendekatan itu sudah, tapi dari 10 hak anak ya jadi semuanya kurang optimal ya. Jadi yang diharapkan sesuai dengan apa yang menjadi minat atau keinginan dari anak-anak ya itu kami mencoba untuk nanti melengkapi. Ya, jadi melengkapi dari LPK itulah tujuan atau partisipasi masyarakat yang dalam hal ini GTS Institute, Rotary Bali Bersinar dan Rotary Karangasem The Spirit of Bali bersama-sama akan berkolaborasi untuk tahun ajaran baru ini untuk bisa mengawal atau menjadi pendamping dari anak-anak kita agar keluar dari LPK ini akan menjadi anak-anak yang menuju generasi emas di 2045.
Dr. Gongtini Gorda menjelaskan bahwa kebutuhan anak-anak di LPKA Karangasem mencakup berbagai aspek, khususnya terkait sarana dan prasarana. Mengingat mereka berada jauh dari keluarga, kehadiran fasilitas yang mendukung kenyamanan dan perkembangan mereka menjadi sangat penting. Salah satu prioritas adalah pembenahan perpustakaan agar dapat menyediakan bacaan yang relevan dan menarik. Selain itu, fasilitas olahraga juga dibutuhkan untuk menunjang kesehatan fisik. Tak hanya itu, Dr. Gongtini Gorda menekankan pentingnya penguatan imunitas tubuh dan pengendalian pola pikir negatif melalui pendekatan ketahanan pangan. GTS Institute berencana mengajarkan keterampilan bertanam tanaman bernilai ekonomi yang tidak hanya memberikan manfaat edukatif dan psikologis, tetapi juga dapat menambah kualitas asupan gizi bagi anak-anak selama masa pembinaan mereka di LPKA. Menjelang peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli mendatang, GTS Institute bersama Rotary Club of Bali Bersinar dan Rotary Club of Karangasem The Spirit of Bali telah menyiapkan serangkaian program lanjutan di LPKA Karangasem. Kegiatan tersebut dirancang berdasarkan harapan dan aspirasi langsung dari anak-anak binaan. Beberapa agenda yang akan difasilitasi antara lain kunjungan edukatif ke objek wisata Tirta Gangga, penyediaan pakaian berupa kaos baru untuk mendukung kegiatan pembinaan, serta pelatihan penanaman tanaman bernilai ekonomi sebagai bagian dari program ketahanan pangan. Puncaknya akan digelar sebuah kegiatan bertajuk Festival Anak LPKA Ceria yang diharapkan menjadi ruang ekspresi positif bagi anak-anak sekaligus wadah untuk mendorong pemenuhan seluruh aspek dari 10 hak anak. Melalui festival dan program pendukung lainnya, LPKA Karangasem diharapkan bisa menjadi simbol ruang bersama Indonesia yang inklusif dan ramah anak. Di sarana prasarana karena di sini kan jauh dari orang tuanya, jadi justru dia mengharapkan ada bacaan dari perpustakaan yang kami akan bedah, yaitu dari fisik dia berharap bahwa ada alat-alat olahraga, dan yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan imun tubuhnya dan mengendalikan konsep negatif pikirannya dengan melalui ketahanan pangan yang nanti akan kami juga ajarkan untuk bertanam tanaman bernilai ekonomi yang akan nanti akan menambah dari kualitas asupan gizi yang mereka dapatkan di LPKA. Kami akan hadir di sini sesuai dengan Hari Anak Nasional. Apa yang menjadi harapan dari anak-anak kami akan lengkapi. Untuk ke Tirta Gangga kami akan coba fasilitasi, dan mereka ingin baju baru kaos yang akan dipakai selama untuk pembinaan di sini juga kami akan fasilitasi juga, dan menanam tanaman bernilai ekonomi, dan kita akan membuat suatu festival anak-anak LPKA Ceria untuk bisa membuat ruang LPKA ini ruang bersama Indonesia yang bisa mengadopsi semua hak-hak anak dari 10 hak anak yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia. Sementara itu, Iwayan Nova Puspa Adi selaku Kasih Pembinaan LPKA Karangasem mengapresiasi kepedulian GTS Institute Bali bersama Rotary Club of Bali Bersinar dan Rotary Club of Karangasem The Spirit of Bali terhadap para anak-anak di LPKA Karangasem. Dia mengatakan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga membawa keceriaan bagi anak-anak binaan. Menurutnya, program semacam ini sangat penting untuk membangkitkan semangat, kreativitas, serta pola pikir positif di kalangan anak-anak sehingga mereka memiliki harapan dan masa depan yang lebih baik. Diharapkan kolaborasi ini dapat terus berlanjut secara berkelanjutan. Puspa Adi juga menekankan bahwa LPKA Karangasem saat ini sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya dari lembaga swasta, yayasan, dan komunitas yang memiliki kepedulian terhadap anak. Menurutnya, keterlibatan pihak ketiga dalam menyelenggarakan kegiatan positif sangat penting untuk mendukung proses pembinaan yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa pihak LPKA sangat terbuka dan menyambut baik setiap bentuk inisiatif yang bertujuan memberikan manfaat bagi tumbuh kembang anak-anak binaan. Saya mewakili dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem, sangat senang sekali dan berterima kasih banyak karena sudah memberikan anak edukasi dan kegiatan yang baik, termasuk juga memberikan keceriaan terhadap anak-anak, dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut sehingga anak-anak selalu bisa berkreasi, berpikir positif, dan memiliki masa depan yang baik.
Untuk LPKA Karangasem saat ini, kita memang sangat perlu dukungan dari pihak ketiga. Contohnya dari yayasan maupun lembaga-lembaga yang pemerhati anak, sehingga bentuk kegiatan apapun yang positif dan itu baik untuk anak, kita sangat mendukung dan kita sangat welcome sekali semua pihak yang mau berkegiatan terhadap anak di LPKA Karangasem. Momen kebersamaan semakin berkesan ketika rombongan GTS Institute Bali mengajak anak-anak binaan bernyanyi bersama. Suasana hangat dan penuh keceriaan terpancar dari interaksi tersebut. Selain itu, rombongan juga melakukan peninjauan langsung ke perpustakaan LPKA Karangasem sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi dan merencanakan perbaikan fasilitas edukasi yang dibutuhkan oleh anak-anak binaan. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintamu di balik topeng persahabatanmu yang palsu. GTS Institute Bali melanjutkan rangkaian peringatan Hari Jadi ke-6 dengan menggelar kunjungan lapangan ke Desa Pertima, Kabupaten Karangasem sebagai bagian dari pengembangan program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memastikan kesiapan dan implementasi dari 11 indikator utama yang menjadi fondasi program RBI di berbagai daerah di Bali. Desa Pertima ditetapkan sebagai lokus kelima RBI menyusul Kelurahan Kendran Buleleng, Desa Kendran Tegalalang Gianyar, Kecamatan Nusa Penida Klungkung, dan Desa Awan Bangli. Direktur Eksekutif GTS Institute Bali, Dr. Gongtini Gorda mengatakan, dalam kunjungan tersebut dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan indikator RBI, mulai dari aspek pemberdayaan sosial, perlindungan terhadap kekerasan, hingga pembangunan ruang aman yang inklusif. Salah satu fokus yang tengah dikembangkan di Desa Pertima adalah peningkatan kualitas karakter perempuan, khususnya sejak usia dini. Program ini menyasar anak-anak perempuan dari kelas 3 sekolah dasar hingga usia akil balik dengan pendekatan berbasis kearifan lokal dan peran aktif desa adat. Kegiatan pendidikan ini mencakup pelatihan domestik perempuan adat, seperti membuat jahitan, banten, dan membanten sebagai bentuk pendidikan taksu. Upaya ini memperlihatkan bagaimana RBI tidak sekedar menjadi wadah pemberdayaan sosial, tetapi juga wahana membangun jati diri masyarakat desa berdasarkan nilai budaya yang telah mengakar. Peringatan hari ulang tahun ke-6 GTS Institute Bali di LPKA Karangasem tidak hanya menjadi momen refleksi tetapi juga langkah nyata dalam mewujudkan kepedulian sosial dan pembinaan karakter anak-anak binaan. Melalui sinergi Pangpada Payu dengan Rotary Club of Bali Bersinar dan Rotary Club of Karangasem The Spirit of Bali dan tim sinergi GTS Institute Bali berkomitmen memberikan dukungan edukasi dan fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Program berkelanjutan yang dirancang juga diharapkan dapat mempersiapkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Kebersamaan dan semangat positif yang terjalin menjadi modal penting dalam perjalanan mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing. Bali 1 mengabarkan.